Shalom. Perenungan kita hari ini akan kita baca dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Namun hari ini saya akan membaca di dalam pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 dari kitab Kejadian. Demikian dituliskan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Diberkatilah setiap kita semua yang mendengar, merenungkan dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, kalau kita membaca dan merenungkan dari nats hari ini, secara tegas menyatakan bagaimana Allah memelihara umatnya, yaitu bangsa Israel. Pemeliharaan ini dimulai dengan dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian, yang nantinya menjual Yusuf ke tanah Mesir. Meskipun saudara-saudara Yusuf ingin menyingkirkannya, Allah memakai tindakan ini untuk menggenapi rencana besar Allah. Dia telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarganya. Kita dapat baca ayat 5-7 dari pasal 45. Dan juga menyelamatkan Mesir, ayat yang ke-8. Dan juga mempersiapkan jalan bagi cikal bakal bangsa Israel. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 dari pasal 45. Hal inilah yang Yusuf nyatakan dalam pernyataannya, perkenalannya kepada saudara-saudara Yusuf di ayat yang ketiga sampai yang ke-13. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya tentang apa yang telah mereka perbuat. Yusuf justru menyatakan bahwa Allah lah yang telah mengatur semuanya itu. Dapat kita lihat di ayat yang ke-8 dari pasal 45 ini. Pernyataan ini oleh Yusuf akan diulangi lagi ketika saudara-saudaranya datang untuk menyatakan rasa bersalah mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah kematian ayahnya pun, mereka juga mendengar akan pernyataan ini. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Yusuf menyatakan bahwa pemeliharaan Allah telah bekerja melampaui dosa mereka. Kalau dapat kita lihat tadi yang kita baca dari Kejadian 45 ayat yang ke-5. Pemahaman Yusuf akan pemeliharaan Allah membuat Yusuf tidak dendam atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Bahkan Yusuf tidak membiarkan para saudaranya takut apalagi gentar. Ia bahkan menghibur saudara-saudaranya. Hal itu ia nyatakan dengan menggunakan nama Ibraninya, yaitu Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dapat kita baca di Kejadian 45 ayat yang ketiga. Dan dia bahkan tidak menyatakan dirinya dengan nama Mesir, yaitu Safnat Paaneah, dalam Kejadian 41 ayat 45. Nah, para sahabat inspirasi, dari perenungan kita hari ini, dari bacaan kita hari ini, kita akan melihat bahwa pemeliharaan Allah sungguh nyata dalam bentuk campur tangannya dalam setiap hidup kita. Rencana Allah tidak ditentukan oleh tindakan manusia, tetapi Allah dapat bekerja melalui segala tindakan apapun dalam setiap sisi hidup kita. Apa yang terjadi pada Yusuf dapat pula terjadi dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang indah ketika orang lain berniat jahat terhadap kita. Sahabat inspirasi, ingatlah bahwa mereka hanya alat Tuhan, tetapi kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah berada di atas dan melampaui tindakan-tindakan mereka terhadap kita. Mari para sahabat inspirasi, kita mulai terus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan, terima kasih kembali Engkau menyadarkan kami bahwa walaupun di tengah tantangan pencobaan kami alami, mungkin ada orang-orang yang menyakiti kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana untuk memberi jalan yang terbaik agar kami menikmati kehidupan yang baru sesuai rencana-Mu walaupun di saat-saat kami yang sulit. Menyerahkan setiap kami semua pada sahabat inspirasi, mampukan kami dan berkati kami untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.